لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan, yang diantara kenikmatannya yang terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melewatkan sebagian waktu kita, memanfaatkan sebagian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan yang setidaknya seorang terhindar dari kondisi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyampaikan idha'atul waqt asyaddu minal maut, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, melewatkan waktu yang merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang lebih mengerikan dari sekedar kematian. Wala ya'riful fadla ila dhawu, dan tidak akan mengetahui nilai dari suatu kenikmatan kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kesimpulan dari seorang ulama yang tahu betul hakikat kehidupan, bahwa selagi tidak ada ujung perjalanan dari setiap hamba kecuali surga atau neraka, maka menyia-nyiakan waktu, membuang umur dalam hal yang tidak mendatangkan pahala, dalam hal yang tidak mendatangkan kebaikan, lebih mengerikan dari sekedar kematian. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, lianna idha'atul waqt yaqta'uka 'anillah wa daril akhirah wa amal maut innama yaqta'uka 'anid dunya. Dikarenakan ketika seorang menyia-nyiakan waktu, memanfaatkan waktu yang ada justru dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah, akan menjadikan dia dalam kondisi yang tidak dimuliakan oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui, inna min thawabil hasanat al-hasanati ba'daha, kompensasi dari sebuah ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, kompensasi dari ibadah dan ketaatan seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk hamba tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, hal-hal positif yang lain. Sebagaimana inna min thawabis sayyi'ati as-sayyi'ati ba'daha, bahwa balasan atas kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika hamba dimudahkan, dibukakan atau dijadikan nyaman dengan dosa dan kemaksiatan. Maka selagi tidak ada
ujung perjalanan dari setiap manusia kecuali surga atau neraka, ya, maka menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, memanfaatkannya dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mengerikan dari sekedar kematian. Karena kematian hanya memutuskan kita dari kehidupan dunia ini. Tapi menyia-nyiakan waktu 1 detik, 2 detik, 1 menit atau 2 menit, 1 jam atau 2 jam akan menjadi sebab yang kemudian grafik ketaatan kita menurun. Menurun dan menurun. Sehingga kita dapati terkadang seorang di awal keistiqomahan memiliki rasa khusyuk dan tumakninah, mampu untuk menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin banyak kebaikan yang dia ketahui, semakin banyak hal-hal haram yang dia pelajari. Dengan berjalannya waktu, hal-hal itu tidak dia dapatkan lagi. Kekhusyuan sudah tidak lagi dia dapatkan. Kemampuan untuk menangis dalam ibadah sudah tidak bisa lagi. Sensasi ketika mendengar ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi sama. Maka ini adalah imbas, dampak negatif dari kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita berada dalam kondisi ketaatan, ini adalah kenikmatan yang besar. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis, faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati dirinya di atas kebaikan, dalam ketaatan, dalam hal-hal yang positif, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya tidak terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa mendapati dirinya dalam kondisi yang sebaliknya, dalam kondisi dijadikan nyaman dengan kemaksiatan, masih klik dengan hal-hal yang negatif, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena Allah sudah mengingatkan, wa man ya'mal su'an yujza bih. Siapapun yang berbuat keburukan, berbuat dosa ataupun kemaksiatan, hal-hal negatif, Allah akan mengadabnya. Allah akan membalasnya di dunia sebelum di akhirat. Allah akan mencabut darinya kekhusyuan. Allah akan mencabut darinya kelezatan dalam ibadah. Sehingga sebagian salaf ditanya, hal wajadal 'asi ladzatan fil ibadah? Hal wajada al-'asi ladzatan fil ibadah? Qala wala manham. Sebagian salaf ditanya, apakah para pelaku kemaksiatan mampu mendapatkan rasa kenikmatan, kelezatan dalam ibadah? Kata ulama ini, wala manham. Jangankan pelaku kemaksiatan, sekedar punya keinginan untuk berbuat kemaksiatan akan menjadi sebab yang dengannya kelezatan dalam ibadah itu diambil. Maka wallahu al-musta'an. Kondisi di mana kita berada dalam suatu ketaatan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara cara kita mensyukurinya, kita mengakui bahwasanya ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mampu bersabar setengah jam atau 1 jam untuk melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Apakah itu nongkrong, apa ngantri makanan, dibandingkan duduk di masjid antara maghrib dan isya membaca Al-Quran. Kita akan lebih nyaman membuka aplikasi sosial media dibandingkan membaca aplikasi mushaf. Kondisi hati nyaman dengan apa? Itu Allah Subhanahu wa taala yang berperan di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba sesuai dengan apa yang Allah ketahui, dan Allah Maha bijaksana, tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Maka kita belajar menghitung kenikmatan demi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, mengenali sebanyak mungkin hal
sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ti'dadun ni'am minasyukur. Upaya seorang untuk memahami, menangkap sebanyak mungkin hal sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk syukur seorang hamba. Seorang berusaha mengenali hal terkecil dalam hidupnya sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dia sebagai hamba tidak memiliki daya dan upaya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Maka termasuk diantaranya duduknya kita di sini, bertemu satu sama lain, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sehingga sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada al-qa'imina 'alaiha, orang-orang yang telah mengupayakan sehingga majelis ini bisa terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha mereka dan upaya mereka, teman-teman kita sekalian hafizahumullah, menjadi sebab yang dengannya Allah memperbaiki mereka, memperbaiki anak keturunan mereka, memperbaiki agama mereka, dan berikan taufik yang lebih besar kepada mereka. Wallahu qadirun ala dzalik. Wallahu al-musta'an. Kita masih berbicara tentang fadailul ilm, yang sebagainya telah disebutkan oleh Fadilatul Ustadz Suhuf hafizahullah. Beliau telah menyebutkan sampai poin keberapa? Kelima. 2. Bab kedua. Sampai mana penjelasan beliau? Surat Az-Zumar. Wallah. Naam. Naam, wallahu al-musta'an. Setelahnya apa? La yastawil ladina ya'lam wal ladina la ya'lam. Begitu? Naam. Wallahu al-musta'an. Nas'alullah yu'inana. Berbicara masalah keutamaan ilmu. Ya. Yang dengan mengetahuinya dari penjelasan para ulama, seorang lebih memiliki alasan untuk berkorban, menyisihkan sebagian waktunya, sebagian hartanya, sebagian energinya untuk mempelajari ilmu tersebut. Karena bagaimana mungkin seorang akan bersabar terhadap sesuatu kalau dia tidak mengetahui fadilah atau keutamaan dari sesuatu tersebut. Makanya di antara bentuk kebaikan para ulama menyampaikan kepada kita keutamaan sebagian dari amal saleh. Yang dengannya kita lebih punya motivasi untuk menjadi pelakunya, untuk menjadi penggiatnya. Apalagi amalan-amalan yang terkadang wallahu al-musta'an, faedahnya, keutamaannya secara keduniawian kurang. Perlu penjelasan ulama yang lebih banyak untuk kemudian kita punya motivasi untuk mengeksekusinya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, bahwa kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dan hamba tersebut tidak mendapatkan kompensasi sedikit pun dari kehidupan dunia ini. Kebaikan yang sempurna adalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang hamba tersebut tidak mendapatkan ganjaran, balasan atau kompensasi yang sifatnya duniawi ya. Benar-benar apa? Yang ada di kepalanya adalah apa? Allah, Allah, Allah. Yang menjadi penggerak dia, menjadi motor dan motivasi dia adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu untuk seperti itu. Oleh karena sebagian salaf rahimahumullah mengatakan, yasurruni an yakuna li fi kulli
amalin niyah hatta fil akl wasyarab. Saya pengen seandainya dalam setiap amalan saya mampu menghadirkan niat mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika saya minum atau makan atau tidur. Yang mengupayakan niat ini tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kam min amalin saghirin yu'azzimhu niyyah wa kam min amalin 'azimin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dengan niat yang benar. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang keliru. Seorang meniatkan menjaga kesehatannya agar dia mampu untuk lebih khusyuk dalam sholat, lebih mampu menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai kepala keluarga, lebih mampu maksimal dalam menghadiri majelis ta'lim, lebih bisa maksimal ketika membaca Al-Quran, mampu konsentrasi penuh ketika mentadaburi atau menghadiri majelis ta'lim. Meniatkan menjaga kesehatan untuk itu. Karena apa? Disebutkan di sini la yastawil ladzina ya'lam wal ladzina la ya'lam. Tidak sama antara seorang yang mengetahui dan seorang yang tidak mengetahui. Kama la yastawil hayy wal mayyit was-sami wal asam wal basir wal a'ma. Sebagaimana tidak sama antara orang yang hidup dan mati, dan orang yang mendengar dan orang yang tuli, dan orang yang melihat dan orang yang buta. Demikian pula tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Bahkan sesuatu yang sudah diketahui sekalipun butuh untuk pengulangan, butuh untuk diasah. Sehingga menjadi suatu kesalahan ketika seorang malas menghadiri majelis taklim karena apa? Saya sudah pernah dengar materinya. Masalah tawakal kan sudah. Masalah kesabaran kan sudah. Akhirnya malas untuk hadir. Ini bala. Ini kondisi di mana Allah sedang menghukum seorang hamba. Ini representasi dari kibr, dari kesombongan. Wallahu al-musta'an. Ya. Karena betapa sering kita yang telah mengetahui teori tentang kesabaran dan rasa tawakal, definisinya hafal, syarat-syaratnya hafal, tapi ketika dibutuhkan enggak ada. Kesabaran hilang, yang ada panik ketika seorang ditimpa dengan masalah. Kalau ditanya definisinya, dalilnya, syarat-syaratnya, paham. Tapi nggak muncul ketika dibutuhkan. Maka perlu untuk mengulang pengetahuan yang sudah kita pelajari agar lebih bisa tertanam. Bitikrar tasbutul al-ulum, bitikrar yasbutul al-ilm. Dengan pengulangan, ilmu menjadi lebih tertancap. Wallahu al-musta'an. Maka seorang harus menghadirkan dalam dirinya kebutuhan, rasa butuh terhadap ilmu. Karena ilmu yang akan menjadi sebab kebaikan dia. Ilmu yang akan menjadi sebab dia menjadi hamba yang lebih baik. Ilmu yang akan menjadi sebab hal-hal negatif hilang dari dirinya. Para ulama mengatakan al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sebab dan sarana untuk segala bentuk kebaikan dan keutamaan. Al-ilmu
wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu adalah sarana untuk segala bentuk kebaikan. Di antaranya, ilmu akan menjadikan seorang lebih mampu untuk ikhlas, lebih mampu mendeteksi dirinya dalam keikhlasan atau tidak. Yang terkadang seorang mengira dirinya dalam kondisi ikhlas, padahal dia belum sampai pada tingkat keikhlasan. Dan celakanya kalau dia baru bisa menyadarinya setelah dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang para ulama rahimahumullah di antara mereka mendefinisikan atau menyampaikan sebuah statement, aqrabun nas ila riya amanuhum min. Orang yang paling besar potensinya ditimpa dengan riya adalah orang yang paling merasa aman dari riya. Orang yang paling besar potensinya ditimpa dengan ketidakikhlasan adalah orang yang paling merasa aman dari ketidakikhlasan. Para ulama punya indikator. Untuk mendeteksi siapa-siapa yang lemah dalam keikhlasan bisa dilihat dari bagaimana dia khawatir atau tidak apakah dirinya ikhlas atau belum. Kalau dia sudah merasa dirinya ikhlas, maka justru ini adalah indikator dia belum ikhlas. Karena sebagaimana disebutkan, syaitan punya cara, punya banyak cara untuk mengelabui kita, sehingga kita menyangka diri kita sudah ikhlas padahal belum. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, inna syaitan la yaftahu tis'a wa tis'ina baban minal khair liyaj'al abda waqa'a fi khata'in wahid. Syaitan terkadang punya 99 cara membuka 99 pintu kebaikan dalam rangka untuk menjerumuskan hamba dalam satu kesalahan. Di antaranya apa yang disebutkan oleh para ulama, di mana mereka mengatakan tarkur riya min ajli riya akhbahu minar riya. Meninggalkan sikap riya untuk riya yang lain itu lebih jelek dari riya. Terkadang seorang mengatakan jangan puji saya. Jangan puji saya. Khawatir riya. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, dia pengen tujuan yang lebih besar dari itu. Agar pujiannya lebih wah. Ketika dia dikenal dengan pribadi yang tidak suka dipuji. Kalau seorang bergembira dengan pujian, ini adalah riyanya orang bodoh. Dipuji kemudian senang. Ini konyol. Maka yang lebih cerdas dari itu adalah menolak untuk dipuji. Tapi dalam rangka supaya dikenal dengan pribadi yang tidak suka pujian. Riya lagi. Dan ini lebih jelek dari yang pertama. Kenapa? Allah kasih dia kecerdasan untuk menyiasati Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kecerdasan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan untuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Wallahu al-musta'an. Maka dengan seorang semakin belajar, dia lebih mampu merealisasikan keikhlasan. Dia menjadi lebih paham kenapa Ibnu Abi Mulaikah
berkata, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna ala nafsi minan nifaq. Kata Ibnu Abi Mulaika, beliau berkata, seorang tabi'in, beliau mengatakan, saya bertemu dengan 30 orang sahabat radhiyallahu anhum wa kulluhum yakhafuna ala nafsi minan nifaq, dan semuanya 30 sahabat ini khawatir kalau mereka itu apa? Munafik. Terpapar dengan apa? Virus nifaq. Bukan yang apa? Orang-orang yang optimis sebagaimana kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Datang ke mana? Hudzaifah bin Yaman. Mengklarifikasi. Ya. Karena Hudzaifah bin Yaman, beliaulah yang memiliki daftar orang-orang munafik. List khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat yang lain, kalau ada orang yang meninggal menunggu Hudzaifah, dia sholat atau enggak? Sholat jenazah atau tidak? Sholat, maka mereka sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau tidak merasa percaya diri dengan keikhlasannya, beliau bertanya, apakah saya di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari kalangan munafikin? Kalau seandainya kita di posisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, nggak bakalan kita punya inisiatif ke sana, nggak bakalan tanya. Surga sudah dalam genggaman. Dan ketika seorang merasa surga sudah dalam genggaman, sehingga doanya pun setengah-setengah, menangis pun tidak, ini adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, al-mu'min yajma' bainal ihsan wal khauf. Karakter seorang yang beriman itu, suatu yang nggak bisa direkayasa, suatu hal yang tidak bisa dipaksakan, suatu hal yang tidak bisa dibuat-buat. Semakin banyak amal solehnya, semakin rasa takut itu besar. Dan sebaliknya, al-fajir yajma' bainal isa'ah wal aman. Orang yang banyak dosa dan kemaksiatannya, al-fajir, semakin banyak dia berbuat dosa, semakin banyak dia berbuat kemaksiatan, tambah merasa aman. Surga sudah dalam apa? Genggaman. Sehingga kita pun dapati terkadang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan di dunia dan di akhirat, ada sesuatu dari bagian diri kita yang menjadi sebab kemudian kita nggak serius ketika meminta. Kita nggak bisa menangis. Pada sebagian salaf mengatakan, na'is fi zaman la yanju minha illa man da'allah bidu'ail gharik. La yanju minha illa man yad'ullah ka du'ail gharik. Sebagian salaf mengatakan kita hidup di suatu masa sekitar 1000 tahun yang lalu. Kita hidup di suatu masa yang tidak akan selamat orang dari kejelekan yang ada di masa itu, kecuali kalau dia berdoa kepada Allah sebagaimana orang yang mau tenggelam meminta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi nyaman, kondisi di mana seorang merasakan dirinya sudah cukup baik, good enough, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati para sahabat enggak seperti itu, tabi'in tidak seperti itu, ya, tabi'ut tabi'in enggak seperti itu, dan orang-orang soleh pun tidak seperti itu. Ya. Wallahu al-musta'an.
sebagian orang belajar, menuntut ilmu, ya. Dan yang ada dalam kepalanya adalah memberikan manfaat ke tengah-tengah umat. Itu yang pertama terbetik dalam kepalanya. Padahal Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa ma ta'alamtu harfan linnasi qat. Saya tidak pernah belajar biar satu huruf dan yang saya pikirkan adalah kebaikan orang lain. Dalam artian apa? Sayanya dulu harus selamat. Jangan berpikir jadi dai, jadi ustadz, intinya saya selamat. Kualitas ibadah kita itu hancur-hancuran. Yang bisa memperbaiki adalah ilmu. Orang lain nanti. Kalau kita selamat, yang lain insya Allah ikut selamat. Tapi ketika seorang belajar dan yang ada di benaknya adalah apa? Jadi ustadz. Maka ini adalah indikator. Oleh karena sebagian asatidzah mengatakan ya, bahwa di antara bentuk khianat terhadap anak, ketika anak dibesarkan, dimasukkan ke pondok dan dimotivasi, kamu nanti jadi ustadz, kamu nanti jadi mudarris, kamu nanti punya ma'had, kamu nanti punya ini, kamu punya itu. Ini adalah apa? Menghancurkan anak sedari awal ketika dia belajar. Ya. Maka bisa dibayangkan ketika anak-anak kita, motivasi dia dalam belajar adalah hal-hal yang semacam itu. Apa yang terjadi? Maka wallahu al-musta'an. Di antara keutamaan ilmu adalah ketika kita lebih mampu mewujudkan keikhlasan. Lebih mampu untuk mewujudkan kondisi di mana kita tidak menginginkan dari apa yang kita amalkan, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ucapkan, kecuali apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diupayakan, tidak datang serta-merta. Tidak akan terwujud ketika seorang mengetahui betapa banyaknya hak Allah dan betapa besar hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat jauhnya kita dari yang seharusnya. Oleh karenanya kita diajarkan doa sayyidul istighfar, di mana di antara redaksinya apa? Abu ulaka bidambi. Abu ula bi ni'matika alayya wa abu bidzambi. Rasulullah mengajarkan itu. Saya mengakui banyaknya kenikmatanmu untukku dan aku mengakui banyaknya dosaku terhadapmu. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kesempurnaan ibadah bisa terwujud diantaranya ketika dalam diri seorang hamba terdapat pengakuan dari lubuk hati yang paling dalam akan banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Dia paham betul kalau ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan seorang untuk mengenal itu sebagai kenikmatan, taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu ini kenikmatan, ini kenikmatan, ini kenikmatan. Sehingga ketika dia berdoa, saya mengakui banyaknya kenikmatan-Mu ya Allah yang Kau berikan kepadaku, benar-benar sadar dia. Ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Dan di waktu yang sama, seorang mampu menghadirkan dalam dirinya banyaknya kekurangan, banyaknya dosa dan kemaksiatan. Jauhnya dia dari menunaikan apa yang seharusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Wabilus Sayyib, kesempurnaan kualitas ibadah seorang bisa dibangun di atas ini. Pengakuan akan banyaknya kenikmatan Allah disertai dengan jauhnya kita dari menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua hal ini tidak hadir dalam diri kita, ibadah terkadang apa? Menjadi sebuah apa? Rutinitas tanpa ada penghayatan.
Di sini disebutkan berbeda antara Wallahul musta'an. Afwan, saya nggak baca kata per kata ya. Karena sebenarnya jatah saya itu satu halaman setelah yang ini. Ya, ya, jatah dari panitia tanggung jawab ini ya. Hafizakumullah. Ya, yang penting adalah apa? Faidah. Yang penting kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beda antara seorang yang wudu dan dia mengetahui bahwasanya ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Detail wudunya seperti ini sebagaimana disebutkan dalam ayat ini dan hadis ini, dengan orang yang apa? Apalagi Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyampaikan tafadhulul a'mal bi tafadhul ma fil qulub. Perbedaan kualitas amalan tiap hamba ditentukan pada apa yang ada dalam hati masing-masing hamba tersebut. Dari ilmu. Ya. Maka yang kita usahakan dengan kita belajar adalah ketika kita lebih mampu menghayati setiap aktivitas kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mampu dengan ilmu yang kita pelajari, kita lebih mampu dan lebih punya alasan untuk menjadikan semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja masih kurang jika ditimbang dengan apa yang seharusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak pernah kemudian terjangkiti dengan penyakit ujub. Sehingga dia mampu untuk menjadi sebenar-benarnya hamba. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni syai'an ad'u bihi fis salati." Ya Rasulullah, ajarkan saya doa yang bisa saya bacakan dalam salat saya. Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul ya Abu Bakar." Katakan wahai Abu Bakar dalam salatmu doa berikut ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Ya. Kalau kita suruh nyari dosa-dosa kita bakal kesulitan. Dan Rasulullah SAW berbicara dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menyampaikan supaya mengatakan, ya Allah, sungguhnya saya telah terjatuh dalam dosa yang sangat banyak, dalam kedzaliman yang sangat banyak. Karena masing-masing baik Abu Bakar ataupun Rasulullah SAW tahu betapa jauhnya hamba dari memenuhi apa yang seharusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu bahwasanya Abu Bakar menyadari banyaknya kekurangan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan seorang untuk mendeteksi dosa-dosanya. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyampaikan, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ja'alahu mu'tarifan bi dzambihi mumsikan li dzambi ghairihi." Beliau menyampaikan,
Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut bisa mengenali dosa-dosanya, mengenali kemaksiatan-kemaksiatannya, ya, dan menutup mulut, menahan diri dari dosa-dosa orang lain. Sementara kita dibikin terbalik, kita lebih kritis terhadap dosa dan kekurangan orang lain dibandingkan dosa-dosa sendiri. Ya. Seandainya suruh setiap kita diminta untuk mengenali kira-kira hari ini kita dosanya apa saja, kita nggak bisa menyebutkannya. Ketika Ibnu Qayyim mengatakan innallaha idza arada bi 'abdin khaira ja'alahu mu'tarifan bi dzambi, Allah ketika menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah jadikan dia mengenali dosa-dosanya. Ini fadilah, ini keutamaan pemberian dari Allah, nggak bisa dipaksakan. Ya, kita bisa buktikan. Kalau suruh bikin list dosa kita hari ini apa saja, mungkin susah dapatnya. Padahal Rasulullah SAW menukilkan dari Allah dalam sebuah hadits qudsi, di mana Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalau kalian mau tahu, kalian itu dosanya siang malam. Buahnya Abu Bakar pun diajarkan untuk mengatakan inni dhalamtu dzulman katsira. Sungguhnya saya telah berbuat dosa dengan dosa yang sangat banyak. Maka wallahu al-musta'an, ilmu akan menjadi sebab seorang menjadi hamba yang lebih baik. Ilmu akan menjadi sebab yang dengannya seorang bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kapasitasnya, yaitu sebagai seorang hamba. Ilmu demi ilmu seharusnya menjadikan kita di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak tebang pilih. Yang ini oke, saya kerjain, yang ini enggak oke, enggak saya kerjain. Padahal sama-sama perintah. Padahal semestinya tidaklah kita dikasih label hamba adalah agar cuman ikut aja, sami'na wa ta'na, bukan untuk menseleksi yang ini relevan, yang ini enggak relevan, yang ini pantas, yang ini enggak pantas. Wallahu al-musta'an. Dan dalam sebuah athar, disebutkan dari Al-Imam Ad-Daruqutni, di mana beliau menyampaikan talab dan ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Al-Imam Daruqutni beliau mengatakan, pada awalnya kami menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kami punya motif-motif lain. Kita punya ekspektasi-ekspektasi lain. Bukan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi ternyata dalam perjalanan kami menuntut ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali ketika seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menjelaskan bahwa keikhlasan didapatkan dengan seorang menambah bekal ilmiahnya, ilmu pengetahuannya. Dalam artian jangan sampai ketidakikhlasan seseorang menjadi sebab yang kemudian dia mundur dari belajar, dari menuntut ilmu. Karena yang akan menjadi sebab dia lebih ikhlas adalah dengan dia memperbanyak ilmu dan berusaha mengamalkan apa yang dia ketahui. Maka dia akan sampai di titik di mana Allah memberikan taufik kepada dia, menjadikan dia lebih punya alasan untuk menjadikan segala sesuatu.
Maka di sini Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau masih berbicara tentang wudu, perbedaan wudu antara seorang yang berilmu dan seorang yang tidak berilmu. Dengan ilmu yang dipelajari, seorang akan lebih mampu ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu menghadirkan kesadaran bahwasanya saya melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana di saat yang sama sebagian orang tidak mampu untuk menghadirkan kesadaran tersebut. Karena dia tidak punya sesuatu yang akan dihadirkan. Sementara seorang yang pernah belajar bisa menghadirkan. Ini adalah bentuk ketaatan terhadap Allah. Ini adalah bentuk ketaatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melakukan begini dan begitu. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Tapi pendapat yang paling mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendapat yang ini dan bukan pendapat yang ini. Karena saya bertanggung jawab ketika saya memilih antara pendapat A dan B, saya memilih pendapat A. Saya bertanggung jawab untuk di hadapan Allah kelak bahwa saya memilih pendapat ini karena Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada saya bahwa pendapat ini lebih apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika memilih antara dua pendapat yang berbeda pun, apakah mengusap kepalanya cuman di sini tok atau seluruhnya, dia tahu argumentasi, hujjah yang yang menjadikan dia kemudian memilih pendapat tertentu dan tidak pendapat yang lain. Karena ada sebagian orang menghadapi dua pendapat yang berbeda, yang dipilih bukan sesuatu yang berdasarkan argumentasi yang kuat, hujjah yang jelas, tapi karena apa? Hawa nafsu. Ini kayaknya enak buat saya. Nggak mampu dia menghadirkan kesadaran bahwasanya jenengan milih apa, itu nggak bebas. Bisa jadi orang lain, Allah tampakkan kepada dia, pendapat yang kuat adalah B, dan di akhirat dia selamat ketika dia milih B, meskipun menurut Anda keliru. Tapi jenengan memilih A dan tidak memilih B, wallahul musta'an, tanpa argumentasi yang jelas. Hanya karena nggak enak sama komunitas, nggak enak sama apa? Teman-temannya, milih A lah, teman-teman yang lain juga A. Padahal yang jelas adalah B, misal. Ketika wallahul musta'an yang terjadi adalah seperti ini, berarti apa? Bukan Allah yang nomor satu. Jadi seringkali kita itu berada di persimpangan Allah atau selain Allah. Apakah itu dalam memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, memilih tempat tinggal, memilih aplikasi, memilih banyak hal dalam kehidupan kita. Seringkali kita dalam apa? Persimpangan Allah atau selainnya. Dan seringkali kita membuktikan bahwasanya Allah nomor sekian. Yang nomor satu adalah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nomor sekian. Sebagian orang, pakaian yang digunakan untuk keluar, untuk kondangan, itu lebih bagus dibandingkan pakaian yang digunakan untuk sholat. Ya karena Allah nomor sekian. Sebagian orang cepat menjawab pesan. Belum sempat apa? Temannya apa? Dapat apa? Notifikasinya jadi warna biru, sudah ada apa? Balasan. Tapi ketika urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan, apakah itu sholat, apakah itu dakwah, apakah itu hal-hal yang lain, santai nanti. Ini menunjukkan bahwasanya Allah telah menjadi sesuatu yang bukan sebagai prioritas pertama dalam kehidupan kita. Dan kalau tidak dikondisikan akan terus-menerus seperti itu.
Maka itu banyak hal dalam kehidupan kita, ya, ketika kita memiliki ilmu sudah habis. Atau yakin, atau makan. Tamam. Belum nambah biar 1-2 poin di sini ya. Ya dalam banyak hal Wallahul musta'an, kita masih terbukti menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang kesekian, bukan sebagai yang nomor pertama. Maka ilmu yang akan menjadi alat bantu kita, yang akan membantu kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kita akan lebih punya alasan. Kita akan lebih punya motivasi untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pertama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, ma min syai'in idza daya'tahu lillahi ma min syai'in idza daya'tahu lillahi 'iwad wa ma min Allah idza daya'tahu lil 'iwadun wa ma min Allah idza daya'tahu 'iwadun. Segala sesuatu selain Allah, jika lewat dari kehidupan kita, selagi kita masih punya Allah, insya Allah akan ada gantinya. Ya. Tapi, ya, jika kita kehilangan Allah, apapun yang kita miliki tidak akan ada gantinya. Ya. Maka, yang kita usahakan dengan kita belajar adalah perbaikan diri, agar kita benar-benar berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mampu mewujudkan ketawakalan, rasa takut, ya, rasa, ya, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahul musta'an. Ya. Insyaallah itu, ya, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan saya minta uzur atas banyaknya materi yang mungkin keluar dari apa yang seharusnya. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.